Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan review artikel yang berjudul Akuntansi dalam Perspektif Syariah Islam, mata kuliah Teori Akuntansi Syariah, dosen pengampu Bapak Dr. Misnen Ardiansyah. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 1. Yulistiana Khoreunisa NIM 068, 2. Nindya Ayu Milanda dengan NIM 069, 3. Firda Nur Hidayah dengan NIM 070, dan Zalsa Nabila dengan NIM 071. Pertama, kami akan membahas mengenai pendahuluan. Beberapa negara di Eropa dan Amerika saat ini sangat tertarik dengan industri keuangan Islam dan menjadikannya sebagai alternatif dari tradisional produk, terutama minoritas Muslim. Lonjakan harga minyak yang tinggi di negara Islam, terutama Arab, yang memiliki produksi minyak terbesar, mengakibatkan aset yang dimilikinya tinggi dan bermanfaat bagi bank-bank negara lain. Maka akuntansi keuangan Islam dan perbankan Islam menjadi bagian lembaga keuangan yang memiliki aset terbesar. Selanjutnya, tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan definisi yang jelas dan komprehensif dari istilah akuntansi Islam, serta sejauh mana kelayakan penggunaan keuangan baik di tingkat lokal atau dunia. Pentingnya penelitian. Pentingnya penelitian ini untuk menetapkan pemikiran akuntansi Islam secara ilmiah, serta untuk menjelaskan konsep akuntansi keuangan Islam yang kontroversial Islami dan kata-kata yang kontradiktif. Selanjutnya, metodologi penelitian. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan analitik teoritis. Daftar pandangan yang berbeda untuk hasil dari suara akuntansi Islam melalui beberapa pertanyaan sistem keuangan Islam dalam segala aspeknya, dengan harapan peneliti mencapai tujuan dari penelitian ini. Berikutnya yaitu terkait munculnya akuntansi keuangan Islam. Sistem inovasi keuangan atau Skop Syariah Islam belum pernah diterapkan sebelumnya. Sistem ini menggabungkan antara spiritual dan material. Contohnya seperti zakat yang mempunyai segmen tertentu, bank swasta tidak boleh diperlakukan, akuntansi non-Islam yang memanfaatkan konsep privatisasi pendapatan serta pengeluaran. Kemudian memberikan konsep syariah bukan secara finansial, serta sistem pewaris dengan cara yang tidak pernah terlibat setelah memenangkan keadilan antara individu. Pembahasan selanjutnya yaitu terkait pentingnya akuntansi Islam. Tujuan akuntansi di negara Islam terutama dapat mendefinisikan dan mengukur laba kegiatan yang berbeda, apakah komersial, pertanian, atau bahkan jasa lainnya, kreditur hutang dalam rekening, serta penerimaan uang zakat membantu dalam menentukan harga dan tawaran-menawar dengan memilih penawaran terbaik atau komersial, kata Abu Hamad. Doktrin suara keyakinan yang dalam Islam sebagai akidah dengan sistem kehidupan, kejujuran, keadilan, kesucian, ketepatan nilai religius, efisiensi, dan kompetensi dalam pelaksanaan profesi sesuai dengan ketentuan syariah Islam. Pengenaan moral pribadi merupakan pengenaan ketentu bahwa semua instalasi untuk tujuan akuntansi mempunyai kepribadian moral yang independen dari karakter proyek, terlepas dari kepemilikan proyek dari sudut pandang hukum, penerbit atau pemiliknya, dan menikmati proyek yang dinilai independen. Memberlakukan ukuran moneter. Sejak zaman kuno Arab, tahu di mana uang yang mereka terima, uang dan uang pecahan Hercules telah berganti nama menjadi kueris, menimbang dirham, perak, berat menimbang berat, dinar emas panggilan min dimulai pada era Abdul Malik bin Marwan untuk menyoroti keikhlasan palsu rezim Islam di negara Islam sejak era Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas dasar moneter emas dan perak, dan kemudian muncul setelah itu uang-uang kertas dibatasi termasuk mengikat emas atau perak. Uang yang digunakan untuk transaksi sebagai peti presentasi nilai digunakan dalam proses pendidikan, dan di sini kita melihat perbedaan fungsi satu sama lain untuk uang, dan itu harus mempertahankan fungsinya. Prinsip dasar akuntansi Islam. Yang pertama, prinsip legitimasi transaksi. Yang kedua, prinsip pengungkapan keuangan perusahaan atau independen. Yang ketiga, prinsip kesinambungan. Dan yang keempat, yaitu wawancara.
Cabang-cabang akuntansi syariah, yang pertama akuntansi keuangan, yang kedua akuntansi keuangan rumah, yang ketiga akuntansi zakat, yang keempat pengawasan dan audit keuangan publik, yang kelima aktio popularis, yang keenam akuntansi waris dan suksesi, dan yang ketujuh akuntansi biaya. Pembahasan yang selanjutnya yaitu langkah-langkah untuk membangun teori dalam akuntansi Islam. Pemikiran ilmiah yang sistematis dalam akuntansi Islam telah ditekankan bahwa syariat Islam dan platform untuk bekerja berbeda dari apa yang segala sesuatu yang lain. Oleh karena itu, langkah-langkah membangun teori akuntansi Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan kerangka kerja konseptual untuk pekerjaan akuntan, sehingga membentuk komite profesional dari semua masyarakat Islam untuk menetapkan terminologi yang akan digunakan, telah memberikan keahliannya dan menyetujui proposal amandemen yang diterima dan disebarluaskan, dan revisi dari konsep itu menjadi siap digunakan pada tanggal tertentu. Yang kedua yaitu penyusunan kerangka terpadu untuk tujuan penugasan atau prinsip dan standar akuntansi sebagai pendahuluan untuk membentuk dan mendeklarasi prinsip atau kriteria sehingga dapat terintegrasi dan terkoordinasi untuk menggambarkan sifat mekanisme keuangan dan fungsi yang disiapkan dan konsep aset dan pendapatan pada masa depan akuntansi. Yang ketiga yaitu identifikasi dan perumusan tujuan akuntansi, daftar keuangan untuk mengidentifikasi elemen daftar, dan karakteristik keuangan untuk mengidentifikasi unit pengukuran yang tepat harus digunakan. Selanjutnya yaitu standar akuntansi Islam. Di sini ada 4 standar. Yang pertama yaitu totalitarianisme, yang mana untuk mengingat bahwa keutuhan umat Islam yang lugas dan mempertimbangkan fungsi sosial akuntansi telah mampu menangani akuntansi dalam konteks sosial yang tidak dipaksakan oleh masyarakat dan individu, yang melatih persaingan ekonomi dan materi disesuaikan dengan konflik berdasarkan yayasan dan statistik tanpa mempertimbangkan kepentingan masyarakat, sulit untuk dipaksa dan diarahkan, dan muncul dengan efek kerusakan lingkungan dan dampak sosial dari proyek di masyarakat di sekitarnya. Yang kedua yaitu biaya historis pada awal proyek, di mana pendaftaran merupakan biaya historis, yaitu jelas sama dengan biaya pengganti pada tanggal pembelian. Yang ketiga yaitu pendaftaran historis, yang mana pendaftaran historis operasi proyek sehari-hari untuk setiap akun dan hasilnya ada pada akhir periode keuangan. Yang keempat yaitu untuk keberlanjutan. Akuntansi Islam mengasumsikan kelanjutan proyek. Prinsip ini dikenal oleh akuntansi Islam selama 14 abad. Pembahasan yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk memberikan jawaban yang jelas mengenai akuntansi keuangan Islam menurut pandangan fikih Islam dan penting bagi pasar keuangan tingkat lokal dan global, serta berdiri di atas munculnya akuntansi Islam dan evolusi keuangan sejak kedatangan Islam dan sejauh mana syariah Islam itu penting. Dan penelitian ini juga membahas asumsi akuntansi dan prinsip-prinsip yang mengatur dan membentuk hukum akuntansi Islam, terutama standar dasar akuntansi dalam konteks ilmiah dan komprehensif, di mana seorang peneliti akhirnya meninjau langkah-langkah penting yang diperlukan untuk membangun teori dalam standar akuntansi Islam yang sejalan dengan Islam dan sains. Sekian presentasi review artikel dari kelompok 7. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.